Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda lihat lagi, saya memakai baju batik bernuansa merah dengan kilau emas. Ya, memang motifnya begitu gitu, tapi ada merahnya kan. Artinya, ini video hot lagi. Ya, apalagi lah kalau bukan VTube. Kan seperti yang sudah pernah saya singgung berkali-kali, VTube itu memang harus terus dihangatkan supaya tetap hot. Nah, dan saya punya alasan kenapa saya harus membahas ini lagi gitu. Karena banyak permintaan dari Anda yang bilang begini, Pak, di Instagramnya Pak Tonggam itu membahas mengenai VTube yang mana katanya manajemen VTube dipanggil oleh SWI pada tanggal 7 Juli. Nah, sebelumnya Instagram Pak Tonggam ini juga dicap sebagai Instagram palsu ketika Pak Tonggam menegur seorang pemain VTube yang namanya Ibu Hani yang katanya mau membakar atau membarbeque gitu ya Pak Tonggam. Nah, sekarang ada yang berani bilang Instagramnya Pak Tonggam itu Instagram palsu? Enggak kan? Nah, tapi sebelum saya masuk mengenai sempritan dari SWI dalam hal ini melalui ketuanya yaitu Pak Tonggam Lumban Tobing, izinkan saya sedikit lagi melanjutkan term and condition yang kemarin saya bahas. Saya kemarin belum final, walaupun saya sudah bahas sampai pasal ke-15. Kenapa? Ya sengajalah supaya bahasanya bersambung gitu. Oke? Langsung saja ya, sebelum kita masuk mengenai Instagramnya Pak Tonggam, mengenai dipanggilnya manajemen VTube pada tanggal 7 Juli. Kita lihat di sini term and condition dari VTube pasal 6 tentang penukaran reward. Nah, di sini ayat 1 dikatakan penukaran atau redeem atas reward yang telah dikumpulkan oleh anggota dapat dilakukan dengan beberapa pilihan produk. VTube punya produk apa? Saya duga di sini dia tanda kutip sepertinya mau menghubungkan VTube dengan V+, karena V+ kan ada produk. Jadi seakan-akan pemain VTube main V+ juga dong, karena di V+ kan juga bisa menjalankan referral. Oke, jadi di sini sebagai catatan untuk Pak Tonggam, referralnya itu mereka lakukan melalui V+. Nanti di bagian akhir saya bahas lagi. Nah, di sini VTube nggak punya produk, tapi di sini dapat dilakukan dengan beberapa pilihan produk. Ujung-ujungnya saya tebak ini adalah produk di V+. Nah, ini yang menarik. Koma dan garis miring atau hal-hal lainnya yang akan ditentukan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Artinya, di sini pemain VTube kalau menyetujui ayat 1, mereka memberikan cek kosong kepada VTube. Kenapa? Ini kata-kata yang open statement. Open statement begini. Di sini dikatakan bahwa selain pilihan produk atau hal-hal lain yang akan ditentukan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Jadi perusahaan tuh punya hak dari waktu ke waktu untuk menghargai reward Anda. Sekarang yang sudah eksplisit disebut adalah ditukarnya reward dalam hal ini VP lah, yaitu views yang ditukar ke VP kan? Kan begitu ceritanya. Ya, VP-nya itu ditukar produk. Dengan kata lain disuruh belanja di V+ gitu. Itu yang sudah pasti. Yang kedua, dan atau hal-hal lainnya akan ditentukan dari waktu ke waktu. Memang waktu presentasi disebutkan views itu nanti ditukar VP itu ditukarkan jadi uang. Tapi kalau
di kemudian hari kan dikatakan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan dari waktu ke waktu. Kalau tiba-tiba VTube bilang, satu VP saya nggak bisa hargain 14.000 ya. Saya hanya hargai dengan misalnya sebuah soft drink atau apapun lah. Intinya kan apa hal-hal lain selain produk yang kita nggak tahu sekarang. Bagus kalau hal lainnya itu tetap uang. Nangkap ya? Bagus kalau hal lainnya itu tetap uang. Tapi menariknya uang itu nggak disebut secara eksplisit. Yang disebut secara eksplisit adalah produk. Artinya kalau sekarang dia memberikan uang, karena itu kebijaksananya sekarang. Tapi kalau dari waktu ke waktu berubah, hak dia loh. Belum tentu uang. Bisa ditukar tempe kan? Nangkap maksud saya? Itu kan kebijaksanaan perusahaan yang Anda nggak tahu dari waktu ke waktu. Mereka yang pegang kendali. Nangkap? Oke ya. Mulai tambah cerdas ya. Ayat 6. Perusahaan berhak untuk menarik kembali dan atau membatalkan pemberian dan atau membatasi penggunaan reward dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi sewaktu-waktu bisa dibatalkan, ditarik kembali. Apabila 1. Aktivitas mendasari diberikan reward tersebut dibatalkan. Apa itu ya? Maksudnya apa? Aktivitas mendasari diberikan reward tersebut dibatalkan. Ya mungkin maksudnya ada kecurangan. Ya sama seperti yang nomor 2. Aktivitas yang mendasari diberikan reward tersebut terindikasi merupakan suatu tindakan kecurangan, tindakan pelanggaran atas syarat ketentuan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke? Nah, kemudian yang menarik kembali lagi ke 1. Aktivitas mendasari diberikannya reward tersebut dibatalkan. Ini kalimat bersayap juga yang nomor 1 ternyata. Kenapa? Baca sekali lagi ya. Aktivitas mendasari diberikannya reward tersebut dibatalkan. Begini maksudnya. Anda sudah dijanjikan kalau basic A nonton 10 iklan dapat daily reward sekian. Ya kan? Tiba-tiba aktivitas yang mendasari diberikan reward tersebut dibatalkan. Nangkep nggak bahasa hukumnya? Pelan-pelan ya. Nomor 1. Aktivitas mendasari diberikannya reward tersebut dibatalkan. Jadi tadi bilang misalkan basic A. Lakukan 10 lihat iklan ya. Aktivitas ad challenge namanya 10 menonton 10 iklan diberikan daily reward sekian. Dibatalkan. Punya hak VTube. Ya, rasain lu. Kan sudah dibilang VTube punya hak. Aktivitas yang mendasari diberikan reward tersebut dibatalkan. Artinya VTube punya kuasa kapanpun mau merubah. Dibatalkan. Mau apa? Nah, kalau yang nomor 2 jelas. Aktivitas yang mendasari diberikannya reward tersebut terindikasi merupakan suatu tindakan kecurangan. Anda bikin akun bodong, ya kan? Anda menuyul aktivitas, itu setuju. Itu harus dibatalkan, ya, karena itu melanggar. 3. Terdapat kesalahan sistem atau perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan atau partner VTube. Ya masih bisa diterima lah. Siapa tahu programnya ngaco gitu ya. Aturan harus ngasih 100 views, dia kasih 100.000 views. Berarti dia salah ngitung dong, ngaco. Oke, itu dibatalkan, dikembalikan ke 100. Masing bisa ditolerir. Yang keempat yang saya kasih garis kuning. Bisa dibatalkan atas dasar ketentuan dan kebijakan internal perusahaan. Yang Anda nggak tahu sekarang. Kan dikatakan ketentuan dan kebijakan internal perusahaan. Yang namanya ketentuan dan kebijakan internal perusahaan kan tidak perlu diumumkan. Kalau tiba-tiba internal perusahaan bilang, si Acong misalnya kita nggak usah bayarkan rewardnya. Kenapa? Saya nggak suka ngeliat mukanya. Sebel saya sering ngomong yang jelek-jelek soal kita. Itu kan kebijakan internal perusahaan. Artinya Anda memberikan cek kosong kepada VTube karena
VTube bisa membatalkan, membatasi bla 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 gitu kan ya. Reward yang sebenarnya sudah diberikan ke Anda, tetapi berdasarkan ketentuan dan kebijakan internal perusahaan yang Anda nggak tahu apa itu, dan karena Anda sudah menyetujui term and condition ini, Anda dibatalkan. Bisa punya hak VTube, rasain. Sudah mulai nangkap kan ya? Begini cara membaca term and condition ya, dengan cerdas. Pasal 14 ayat 5. Kemarin kan saya sudah bahas yang nomor 15 ya. Sekarang saya next dikit. Memang sengaja saya tinggalkan karena untuk saya bahas ini. Baca ya. Ayat 5 dari pasal 14. Anggota dengan ini membebaskan perusahaan dari seluruh klaim sehubungan dengan pelaksanaan segala tindakan perusahaan berdasarkan kuasa, wewenang, dan atau hak yang telah diberikan kepada perusahaan dalam atau berdasarkan syarat dan ketentuan maupun pelaksanaan atau wewenang perusahaan berdasarkan syarat dan ketentuan. Jadi beginilah, ini bahasanya sayapnya banyak nih. Artinya Anda kan di sebelumnya kan sudah saya bahas kan. Misalnya kalau ada virus, nilai views Anda terhapus, Anda nggak bisa dibayar. Dan pasal 14 ayat 5 maksud saya menegaskan sekali lagi, anggota membebaskan perusahaan dari seluruh klaim. Anda nggak bisa klaim lagi. Loh, bukannya views saya sudah 20.000, bayar dong. Kan kena virus. Begitu maksudnya 14.5. Lebih memperkuat kedudukan dari VTube terhadap para pemainnya. Ngerti nggak? Pasti nggak ngerti. Ini saya kasih Anda cerdas. 14.5 maksudnya itu bisa dia nggak mau bayar. Karena Anda misalnya tadi komputernya kena virus lah misalnya. Atau kena Trojan horses. Anda mau apa? Ya bisa dong. Atau ada kebijakan perusahaan yang tiba-tiba muncul. Nama si Acong, mohon maaf yang namanya Acong, dicoret lah. Kenapa? Ini kebijakan internal, saya nggak suka dia. Kan ada pasalnya. Ya sudah, Anda ini ayat ini memperkuat kedudukan perusahaan untuk membebaskan dirinya dari klaim Anda. Cakep kan? Cakep. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Instagramnya Pak Tonggam. Pak Tonggam belum lama ini memunculkan suatu pengumuman yang dia ambil dari VTube Official. Kan kelihatan di situ. Ya, ada logonya VTube Official. Di sini sudah saya bahas sih pengumumannya. Seakan-akan VTube mengumumkan nih, seakan-akan aplikasi VTube adalah sebuah aplikasi jasa periklanan. Dalam menjalankan kegiatan ini, pihak VTube tidak memberikan kompensasi kepada pemasang iklan. Gratis download dan register pada aplikasi VTube. VTube tidak menerima pembayaran dari member yang tidak memasang iklan. Bla bla bla. Kira-kira gitu ya. Anda ngerti nggak sih maksudnya Pak Tonggam memasang ini? Begini saya ceritain urutannya, kronologisnya. Jadi, sebelum saya ngomongin kronologisnya, kita baca dulu ya penjelasan Pak Tonggam biar tambah jelas dan cerdas. Di sini Pak Tonggam mengatakan tanggal 7 Juli 2021. Jadi satu hari sebelum dia on, Pak Tonggam sudah tahu bahwa apa yang disosialisasikan oleh manajemen VTube mengenai marketing plan-nya masih ada fast track dalam bentuk basic A, basic B, basic C, premium A, premium B, premium C, sehingga dipanggil oleh Pak Tonggam. Pak Tonggam mengatakan di sini tanggal 7 Juli 2021 Satgas Waspada Investasi memanggil pengurus VTube sehubungan dengan laporan masyarakat mengenai kegiatan usaha VTube yang diduga masih menggunakan sistem pemasaran yang lama, yang sering saya bahas kan, yang juga diakui oleh Pak Louis. Nanti saya kasih lihat lagi ya biar ingat. Satgas Waspada Investasi meminta, artinya pada pertemuan 7 Juli itu Pak Tonggam minta kepada pengurus VTube
untuk mengumumkan kepada masyarakat. Makanya muncul di Instagramnya VTube Official kan, yang tadi Pak Tonggam posting, ya kan? Satu, pemasang iklan membayar jasa iklan tapi tidak ada pemberian reward. Jadi pemasang iklan pasang aja tapi nggak boleh ada reward gitu ya. Dua, penonton iklan diberikan reward sesuai ketentuan tapi tidak ada pembayaran apapun kepada VTube. Oke? Kita berharap VTube menjadi usaha yang benar-benar murni sebagai jasa periklanan tanpa ada janji-janji reward kepada pemasang iklan yang bisa disalahgunakan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan ikut kegiatan yang memberikan iming-iming imbal hasil tinggi dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang atau poin tertentu. Itu diduga penipuan. Jadi artinya, kronologisnya ya, setelah tanggal 7 Satgas Waspada Investasi memanggil pengurus VTube dan diarahkan bahwa pemasang iklan hanya pasang iklan tapi tidak ada reward ya. Mungkin pengurus VTube bilang, "Enggih Pak, enggih," gitu ya. Penonton iklan diberikan reward sesuai ketentuan tapi tidak bayar ya. "Enggih Pak," gitu ya. Oke, maka dari itu tadi muncul tuh di VTube Official yang diposting oleh Pak Tonggam karena setelah ditegur dia bikin dah tuh pengumumannya. Ya, tapi saya mau kasih tahu, catat. Tapi dia masih ngeyel. Masing saja mau membodohi SWI. Catat, saya bisa pertanggungjawabkan ini. Dia masih membodohi SWI. Kenapa? Begini, kita lihat lagi dah sekali lagi ya. Program brand awareness ini kan ditujukan untuk pemasang iklan dong. Baca dong, Anda lihat sini, memulai kampanye produk atau jasa. Artinya program ini brand awareness supaya orang aware akan merek produknya, kan itu. Nah, ada 3, basic A, basic B, basic C. Seperti yang diterangkan oleh Wilbert Karimun, basic A, lu mesti bayar 1000 views. Bayar. Kalau punya VP, VP-nya bisa ditukar ke views. Oke? Artinya ini berbayar dulu. Jadi bohong itu yang pengumuman VTube di Instagramnya yang tadi Pak Tonggam tayangkan. Bohong dia. Karena ada basic A, basic B, basic C. Oh enggak, itu kita sudah nggak lakukan. Nanti saya buktikan masih dilakukan. Ya, yang mana basic A orang harus bayar dulu 1000 views, 1 views Rp140. Jadi basic A itu 140.000. Ya sama dengan bintang 1. Basic B orang harus bayar dulu 10.000 views. Alias 140 dikali 10.000, 1,4 juta. Bintang 2 ini. Basic C 50.000 views. Yang mana daily rewardnya beda-beda. Kalau basic A seharinya dia sebagai imbalan, kan namanya reward. Imbalan. Nonton 10 iklan dapat 30 views. Kok lu masing bisa bilang tidak kasih imbalan? Bohong kan? Ini bohong lagi kepada SWI. Nah, kemudian dia juga ada program top of mind yang lebih mahal. Premium A, B, dan C. Yang bayarannya, kalau premium A bayar dulu 100.000 views. Premium B bayar dulu 500.000 views. Premium C dia bayar dulu 1 juta views alias 140 juta. Sama dengan bintang 6 yang daily rewardnya 33.700 views setelah menonton 10 iklan. Ini kan artinya berbayar dulu 140 juta. Tapi dia dapat reward berdasarkan nonton iklan. Bohong berarti. Jadi pengumuman VTube di Instagramnya itu bohong. Ngibulin SWI lagi. Dia sudah menyatakan tapi program ini tetap dijalankan. Kok Bapak tahu? Oh, saya tahu. Saya kasih lihat. Ya, saya kasih lihat. Tapi sebelum saya kasih lihat buktinya, saya kasih lihat dulu nih ya pengakuan leadernya VTube yang sudah pernah saya bahas, yaitu Pak Louis Ridwan. Di sinilah Anda baca. Intinya bahwa program yang sekarang itu justru sudah disetujui oleh SWI. Berarti dia kan melecehkan ini. Ya kan? Padahal SWI kan manggil nggak boleh, tapi dia bilang sesuai dengan bimbingan SWI dan hampir sama dengan yang dulu. Ini diakui oleh Louis Ridwan. Dan Louis Ridwan tidak bohong. Kenapa? Kita lihat. Di sini di VTube yang baru keluar itu basic A bayar 1000 views. Anda lihat. Basic B bayar 10.000 views. Ada basic C, saya nggak usah kasih lihat lah ya. Saya kasih lihat 2 saja yang harus berbayar dulu.
bayar 1.000 views, nonton, nanti dapat daily reward. Artinya kan bayar dulu. Berarti dia bohong ini. Pak Tonggam, saran saya tutup aja. Saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya presentasikan. Jadi saran saya kepada SWI, Pak Tonggam, ini ditutup saja. Karena pengumumannya bohong. Dia tetap jalankan basic A, basic B, basic C, premium A, premium B, premium C. Padahal dia sudah memberikan pengumuman berdasarkan teguran Pak Tonggam kan, berdasarkan pertemuan 7 Juli. Tetapi di programnya tetap ada kok. Pak Tonggam bisa lihat sendiri di sini ya kan, Pak Tonggam? Ya, panggil lagi Pak Tonggam. Kemudian referral dia lakukan di sini, saya sudah bahas kan sebelumnya, bekerja sama dengan V+. Jadi referralnya melalui pintu V+. Jadi dengan kata lain, ini pintar-pintarnya dia nih supaya orang dapat referral, lu masuk juga V+, kira-kira begitu. Dan diakui oleh leader Effendi Laran Sendu. Di sini dibilang, bangunlah referral di V+, berafiliasi, ya kan? Melanggar juga, tetap ada Pak Tonggam di sini referralnya, ya. Jadi inilah akal-akalan dari si VTube. Jadi meskipun sudah dipanggil oleh Pak Tonggam tanggal 7 Juli, ya, dan diresponi dengan memberikan pengumuman di Instagramnya VTube itu sendiri, tetapi tetap saja dia keluarkan itu yang basic A, basic B, basic C dengan menerima bayaran. Tadi saya sudah kasih lihat kan layarnya. Begitu juga premium A, premium B, premium C yang juga menerima bayaran, di mana premium C harus bayar 1 juta views, 140 juta, nggak lain dari bintang 6 yang ada daily rewardnya. Nah ini kan melecehkan. Kalau kacamata saya sih ini melecehkan, sudah memberikan pengumuman di Instagramnya sendiri, tapi tetap saja dia jalankan. Jadi seakan-akan dia hanya memenuhi panggilan SWI, cuman manut di meeting gitu. Iya Pak, enggak Pak, kami tidak akan memberikan itu, tapi di programnya ada. Ini keterlaluan Pak Tonggam menurut saya. Kalau saya Pak, saya tutup. Kepada manajemen VTube dan leader VTube yang tidak suka dengan statement saya, cari saya. Karena menurut saya Anda keterlaluan. Anda melecehkan institusi pemerintah, dalam hal ini SWI. Anda sudah memberikan statement di Instagram Anda yang sudah juga diposting oleh Pak Tonggam, tapi Anda membohongi SWI sekali lagi. Jadi terserah SWI. Ya, kalau saya menyarankan ditutup permanen saja Pak. Ya. Tapi sebelum ditutup permanen, biarkan para member menukarkan VP-nya ke uang. Kita perhatikan saja, ya. Jadi demikian bahasan saya dan saran saya kepada SWI. Oke, biarlah pembahasan saya ini boleh mencerahkan Anda semua, mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini, yang menurut saya paling hot. Karena di sini saya menantang manajemen VTube. Oke? Seperti biasa. Terima kasih.